Squidward Tentacles dari SpongeBob SquarePants sering dianggap sebagai karakter yang menyedihkan dan menyebalkan. Dia selalu mengeluh benci pekerjaannya dan sering terlihat frustasi dengan kehidupan. Namun, apakah benar Squidward tidak pernah bahagia? Ataukah kita yang salah memahami filosofi hidupnya? Banyak orang melihat Squidward sebagai sosok yang negatif, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, dia sebenarnya adalah gambaran realistis dari kehidupan orang dewasa. Dia punya impian, tetapi juga harus menghadapi kenyataan. Dia ingin kebebasan, tetapi tetap bertahan dalam rutinitas demi bertahan hidup. Squidward bukan sekedar karakter kartun yang lucu. Dia adalah refleksi dari perjuangan banyak orang yang masih mencari makna dalam hidupnya. Dalam video kali ini, kita akan bahas lebih dalam filosofi dari Squidward Tentacles. Squidward bekerja sebagai kasir di Krusty Krab, pekerjaan yang ia benci. Setiap hari dia harus menghadapi SpongeBob yang selalu ceria dan pelanggan yang tidak sopan. Ini adalah realitas yang dihadapi banyak orang di dunia nyata, bekerja di tempat yang tidak mereka sukai karena alasan ekonomi dan stabilitas. Dalam filsafat eksistensialisme, Jean-Paul Sartre mengatakan manusia dikutuk untuk bebas, yang artinya manusia sebenarnya selalu punya pilihan, tetapi setiap pilihan memiliki konsekuensi. Squidward bisa saja keluar dari pekerjaannya, tetapi dia tetap bertahan karena itu adalah pilihan yang paling realistis baginya. Sama seperti banyak dari kita yang tetap bekerja meskipun tidak menyukai pekerjaan tersebut karena ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Squidward bermimpi menjadi seniman dan pemain klarinet terkenal. Sayangnya bakatnya tidak diakui dan tidak ada yang benar-benar peduli dengan seninya. Dia ingin mendapatkan pengakuan tetapi dunia tidak memberikannya. Ini mirip dengan konsep filsafat Friedrich Nietzsche yang artinya jalan menuju kejayaan penuh dengan penderitaan. Apakah Squidward seharusnya terus berjuang mengejar mimpinya ataukah menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa mencapai impian mereka? Ini adalah sebuah pertanyaan yang juga relevan dalam kehidupan nyata. Banyak orang memiliki mimpi besar tapi realitas seringkali menghalangi mereka untuk mencapainya. SpongeBob adalah kebalikan dari Squidward. Dia menikmati pekerjaannya, selalu ceria dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Di sisi lain, Squidward selalu mengeluh dan merasa bahwa dunia tidak adil padanya. Jika dibandingkan dengan konsep filsafat, SpongeBob bisa dikaitkan dengan hedonisme, yaitu filosofi yang mencari kebahagiaan dalam kesenangan sehari-hari. Sedangkan Squidward lebih mirip dengan stokisme, di mana seorang menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup. Tetapi sayangnya Squidward tidak berhasil menemukan ketenangan dalam penerimaan tersebut. Mengapa Squidward membenci SpongeBob? Squidward sering merasa terganggu oleh SpongeBob, tetapi apakah dia benar-benar membencinya? Ataukah dia hanya cemburu karena SpongeBob bisa bahagia dengan cara yang sederhana? Ada banyak momen di mana Squidward sebenarnya peduli dengan SpongeBob, meskipun dia jarang menunjukkannya, tetapi ini menunjukkan bahwa Squidward bukan benar-benar membenci SpongeBob, tetapi lebih kepada merasa frustasi karena tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti SpongeBob. Ada satu episode di mana Squidward akhirnya pindah ke lingkungan impiannya, sebuah tempat yang tenang di mana semua orang berpikiran sama dengannya. Awalnya dia sangat bahagia, tetapi lambat laun dia merasa bosan dan kesepian. Filsuf Jean-Paul Sartre pernah mengatakan, "L'enfer est autrui," yang artinya neraka adalah orang lain. Squidward selalu merasa bahwa SpongeBob dan Patrick adalah sumber penderitaannya, tetapi ketika dia benar-benar sendirian, dia malah merasa hampa. Ini menunjukkan bahwa tanpa dia sadari mungkin kekacauan yang dibawa SpongeBob selama ini adalah sesuatu yang membuatnya hidup berwarna. Squidward sebenarnya pernah merasa bahagia, hanya saja dia tidak pernah menyadarinya. Ada beberapa episode di mana dia terlihat menikmati hidup, seperti saat dia bermain musik bersama SpongeBob atau saat dia menang dari musuh lawannya yaitu Squilliam. Namun setiap kali Squidward merasakan kebahagiaan itu selalu sementara, entah karena ada sesuatu yang mengganggunya atau karena dia sendiri yang merusaknya. Dia terus menunda kebahagiaannya, berpikir bahwa dia hanya bisa bahagia jika dia mencapai sesuatu yang besar. Padahal kebahagiaan sejatinya seringkali datang dari momen-momen kecil yang sering kita abaikan. Squidward bukan sekedar karakter yang menyebalkan, dia adalah representasi dari banyak orang yang berusaha mencari kebahagiaan di dunia yang tidak selalu adil. Konflik antara Squidward dan SpongeBob juga memperlihatkan dua cara pandang terhadap hidup. SpongeBob mewakili seorang yang bisa menikmati hal-hal kecil tanpa perlu alasan besar untuk bahagia. Sementara Squidward terlalu fokus pada hal-hal yang menurutnya tidak berjalan sesuai rencana. Jadi pertanyaannya, apakah kita ingin terus menunggu kebahagiaan atau mulai menemukan dalam hal-hal kecil yang ada di sekitar kita? Albert Camus pernah berkata, hidup tidak ada artinya dan justru karena itu kita harus menemukan maknanya sendiri. Squidward mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan hanya soal mencapai sesuatu yang besar, tapi juga soal menerima dan menemukan kebaikan dalam hidup sehari-hari.
Jadi mungkin selama ini bukan Squidward yang terlihat bahagia, mungkin dia hanya melihat kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Dan mungkin kita pun perlu belajar melihat kebahagiaan dari sudut yang berbeda. Terima kasih.